Halo, salam Pak Ibnu Kalam. Salam Pak. Halo Pak Ibnu Kalam. Salam Pak Ibnu Kalam. Malam, Pak. Halo, salam Pak. Ini kebetulan ada Pak Muhammad Kace sama Pak Yosua M. Yasin Pak. Silakan Bapak kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Apa yang didiskusikan? Saya masuk juga ini. Saya tidak tahu masalah Ini tadi sih memang ada dialog Pak sama kebetulan Muslim Rahmat Channel Pak. Jadi kebetulan sudah selesai. Jadi kalau Bapak mau debat topik bebas, monggo. Terutama tadi tentang Isa Al-Masih Pak, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Silakan Bapak sanggah dengan Pak Aceh dan Pak Yosua. Silakan Pak. Waktu dan tempat saya berikan Pak Ibnu Kalam. Silakan. Ya, kalau Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Tuhan itu artinya kan merujuk kepada sembah. Nah, itu kalau pengertiannya saya itu. Tapi ini kan jarang diketahui oleh umat Islam karena mereka tidak belajar ilmu kalam. Kalau orang yang belajar ilmu kalam itu tahu itu bahwa Yesus itu memang Tuhan pada abad ke-17. Nah, sebelumnya itu sebenarnya Tuhan itu diambil dari yang mau diterjemahkan misalnya di Alkitab dan di Al-Quran itu ilah yang disembah. Jadi kalau orang Islam seperti saya menyembah bait Allah, begitu secara simbolik. Kalau orang Kristen itu menyembah firman Allah. Firman Allah itu kan berubah menjadi manusia. Nah, halo Pak, sebentar saya potong Pak Ibnu Kalam. Saya potong, mohon maaf. Ya. Halo Pak, saya potong sebentar. Saya potong dikit. Pak Ibnu Kalam, saya potong dikit. Menurut Bapak, ya, siapakah yang berkuasa mengampuni dosa manusia? Bisa kita. Jadi nanti di akhirat itu saya juga bisa mengampuni orang. Kalau orang yang pernah menganiaya di dunia saya, ini, maaf Pak, saya potong Pak. Di dunia ini, kalau Bapak memohon pengampunan dosa supaya dosa-dosa Bapak diampuni, siapa yang berkuasa mengampuni? Bapak mohon ampun kepada dosa. Kepada siapa Bapak memohon? Ya, Sang Pencipta Allah. Kalau dalam bahasa Arab. Siapa? Ya Allah. Oke, ya, udah. Oke, stop Pak Ibnu Kalam. Stop mungkin, dulu Pak. Berarti stop Pak. Mungkin nadanya dikurangin aja lah. Silakan Pak. Ya, oke, nggak masalah Pak. Berarti Bapak setuju kalau Bapak memohon pengampunan dosa hanya Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Benar nggak Pak? Tidak, orang lain juga bisa. Jadi misalnya kita punya kesalahan kepada orang lain itu apakah mau memaafkan kita atau tidak? Bukan memaafkan, mengampuni. Bukan memaafkan, Pak. Bukan memaafkan. Kalau Bapak memohon pengampunan dosa dan menghapus dosa Bapak, siapa yang berkuasa? Ya Allah. Ya, betul. Ya, betul. Yesus berkata, aku berkuasa mengampuni dosa. Berarti Yesus adalah Allah, Pak. Ya, betul. Yesus sendiri ngomong. Ya, boleh. Saya berkuasa mengampuni dan menghapus dosa manusia. Apanya Allah? Yesus Bapak tadi mengatakan, bukan zatnya. Dengar dulu Pak, saya nggak ke sana. Stop Pak, stop dulu Pak, stop. Bapak tadi berkata, hanya Allah lah yang berkuasa mengampuni dosa umat manusia. Dan Bapak tadi sudah setuju, jikalau kita manusia memohon pengampunan akan dosa-dosa yang kita lakukan, hanya Allah lah pencipta langit dan bumi yang berkuasa mengampuni dosa manusia. Di luar itu tidak ada. Nah, Yesus berkata, saya berkuasa mengampuni dosa manusia. Jadi Yesus itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Paham, Pak? Kuasa paham, itu diberikan oleh Bapak. Bapak memberi kuasa kepada Pak, saya nggak ke sana. Pak, stop. Pak Ibnu Kalam, saya nggak ngomong misalnya Bapak memberikan kuasa. Yesus berkata,
saya berkuasa mengampuni dosa manusia. Berarti Yesus adalah Allah itu sendiri yang berkuasa. Karena hanya Allah lah yang berkuasa mengampuni dosa manusia, Pak Ibnu Kalam. Jadi sudah jelas sebenarnya, Bapak tidak boleh lari dari ke kiri, ke kanan lagi. Ya, Bapak memberikan kuasa kepada Yesus. Betul. Ya, jadi Yesus dan Bapa itu adalah satu. Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Jadi Bapa tidak akan pernah melihat Bapa, tapi anak tunggal Allah Bapa Yesus itulah yang menyatakan diri Bapa itu di dalam diri Yesus. Harus dipahami ini Pak. Jadi konsep ketuhanan antara Islam dan Kristen itu berbeda. Ya, itu yang tidak dipahami oleh saudara-saudara kita seperti Bapak umat Muslim. Jadi sebenarnya sangat jelas. Jadi Bapak tidak bisa lagi bertakiah bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus sendiri ngomong dan berkata, saya berkuasa mengampuni dan menghapus dosa seluruh umat manusia termasuk Bapak malam hari ini. Dan Bapak sudah mengakuinya, hanya Allah lah yang berkuasa mengampuni dosa manusia. Demikian Pak Ibnu Kalam. Ya, kalau Anda Bapak tanya Yesus itu anak Allah, Yesus itu adalah ada Bapaknya, itu persoalan lain. Nanti saya bisa terangkan bahwa kekristenan itu adalah Allah yang satu. Tetapi di dalam keesaannya itu, dia memiliki 3 pribadi, bukan 3 Allah. Ya, itu yang harus dipahami Ibnu Kalam. Ya, saya tidak banyak waktu menerangkan malam hari ini, tapi saya bersyukur dari mulut bibir lidah Bapak mengatakan bahwa hanya Allah lah yang berkuasa mengampuni dosa manusia. Dan Yesus berkata, saya berkuasa mengampuni dosa umat manusia. Dialah Allah itu sendiri, Pak. Jadi Bapak nggak usah tarik kemana-mana, Yesus adalah Allah itu sendiri. Itu harus dipahamin. Ya, konteks yang lain, Yesus berkuasa anak domba, Yesus ya Bapa yang kekal, itu persoalan lain. Yesus mungkin ya. kita kasih kesempatan dulu gitu, Pak, ya. Pak Kalam, Pak. Silakan, silakan. Nanti silakan Pak Yosua, Pak Kace tanggapi. Silakan Pak Kalam, silakan. Ya, saya percaya Yesus firman Allah. Jadi Yesus bisa diberikan nama Allah, tetapi harus ada penjelasannya bahwa Yesus adalah firman Allah, bukan dirinya Allah, bukan zatnya Allah atau bukan pribadinya. Karena Allah itu roh, maka sembahlah Allah dalam suasana roh dan kebenaran. Sedangkan Yesus dipahami itu Allah. Allah itu besar, tak terjangkau oleh pengetahuan kita, tahun-tahunnya tak terselidiki. Itu tertulis di kitab Ayub. Sedangkan Tuhan Yesus bisa diselidiki tahunnya, tahun kelahirannya, bahkan bisa diselidiki nubuatannya. Ya, sedangkan Allah tidak bisa, tak terjangkau oleh pengetahuan kita. Begitu. Ya, silakan Pak Yosua tadi mau respon, silakan Pak Yosua. Ini masalah Yesus Allah kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran yang Pak Kace awal pertama Pak Kace ya, sama Yesus Pak itu Rahmat. Allah, firman-Nya Allah. Jadi Yesus itu Allah, apanya Allah? Firman-Nya Allah. Firman itu kan perkataan atau kata-kata. Baik, firman Pak. itu bisa berupa suara, bisa berupa kata-kata atau huruf. Saya mau tanya dulu sama Pak Ibnu Kalam, ya. Mohon maaf sebelumnya. Kalau Yesus bukan Tuhan, kira-kira terjadi gak mujizat-mujizat yang diberikan Tuhan Yesus? Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Yesus itu disembah. Doa Bapak bilang katanya Allah. Sekarang Bapak bilang ngakunya Allah, Tuhan. Sekarang saya mau tanya, kalau Yesus itu bukan Tuhan, kira-kira karena Rasul Paulus sendiri yang mengatakan, bahwa ada Allah, Allah itu Bapa itu Allah, sedangkan Yesus itu junjungan atau Tuhan. Rasul Paulus mengatakan Yesus dibangkitkan oleh Allah. Saya percaya Rasul Paulus itu, betul itu Rasul Paulus masuk surga. Demikian pula Tertulianus. Tertulianus itu masuk surga karena dia mengatakan, Bapak bukan anak, anak bukan Bapak. Betul sekali itu Tertulianus. Tapi saya berdiskusi dengan Pak Merwali terlalu berlebihan memahami Trinitas. Trinitas itu ada 2, Trinitas yang setara dengan tidak setara.
Nah, bisakah kita mengatakan Yesus itu setara dengan Bapa? Boleh. Asalkan setara hukum, bukan setara eksistensi dan substansi. Bukan setara zat. Bukan zatnya Allah itu Yesus. Yesus itu pribadi, sedangkan Allah itu roh. Baik. Silakan Pak Aceh, mungkin Pak Tuhan Kalam. Yesus sendiri mengatakan. Silakan. Ya, Pak Kalam. Selama ini yang Bapak sebut Allah itu siapa, Pak Kalam? Allah itu kalau di dalam Al-Quran, Pak, namanya Sang Pencipta. Nah, itu. Baik. Begini nama Pak. Saja itu. Begini bukan, Pak. Ya. Ya. Baik. Kalau Bapak bisa mengatakan sebuah nama, misalkan handphone. Nah, ini bentuknya handphone, Pak. Maksud enggak omongan saya kemana? Betul. Kalau Bapak mengatakan Allah yang Bapak sembah, bisa ketemu di mana dengan Bapak? Bagus. Itu kan nama. Saya tidak menyembah nama. Saya tidak menyembah nama. Saya tidak menyembah Allah, Pak. Saya menyembah yang punya nama Allah. Ya, saya menyembah yang punya bait Allah, yang Ka'bah itu. Tidak boleh menyembah Ka'bah. Bapak ketemu Allah itu di mana? Bisa meyakini bahwa yang Bapak sembah itu Allah. Bapak kenal Allah di mana? Oh, Allah tidak terlihat, Pak. Allah tidak terlihat. Tuhan Yesus sendiri bagaimana mengatakan. Bapak bisa menjelaskan tentang Allah sementara Bapak tidak bisa melihat Allah? Bapak bagaimana bisa mengatakan ini HP kalau Bapak tidak bisa melihat wujudnya? Bagus. Masalah itu adalah masalah iman. Itu metafisika namanya, Pak. Nah, metafisika. Kalau kita lari ke iman, Bapak percaya nggak kalau Yesus itu adalah wujud Tuhan? Wujud zatnya, bukan wujud zatnya. Wujud firmannya, Pak. Wujud daripada firman. Bukan wujud Tuhan. Gini, Pak. Oh, kalau saya tidak. Wujud daripada firman Allah. Gini. Saya berdasarkan kepada firman itu adalah Allah, tapi ya, Bapak ini menjelaskan dasarnya apa yang Bapak sampaikan, Al-Qur'an, Alkitab dan Al-Qur'an. Alkitab dan Al-Qur'an. Nah, terus Bapak bisa mewujudkan itu perkataan itu gimana caranya? Mewujudkan perkataan bagaimana maksudnya pertanyaan itu? Begini, Bapak lihat kamera saya, ini wujudnya Muhammad KC. Namanya Muhammad KC. Terus wujudnya ini udah lihat kan di kamera? Ya, nah, betul. Ini aslinya Muhammad KC. Nah, sekarang saya tanya ke Bapak. Bapak bisa menyebutkan nama Allah, tapi Bapak tidak bisa mewujudkan di mana wujudnya Allah. Oh, saya termasuk penentang yang mengatakan Allah itu berwujud karena Allah itu roh. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, Allah itu roh. Sedangkan yang dikatakan Rasul Paulus, Allah itu kasih. Yang dikatakan oleh Yohanes, Allah itu firman. Saya lebih percaya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengatakan Allah itu roh. Baik. Terus Bapak menyembah Allah itu dengan apa? Secara simbolik saya menyembah bait Allah. Yang di mana punya bait Allah itu? Iya, yang punya bait Allah itu di mana? Oh, tidak kelihatan, tidak terlihat. Ya, Pak. Dasarnya apa? Ayat apa? Coba silahkan tunjukkan dasar ayatnya. Kalau memang itu Bapak. Di dalam Alkitab Tuhan Yesus mengatakan Bapa tidak terlihat. Kan Bapa itu Allah bagi saya. Bapa itu adalah sumber dari segala sesuatu, artinya pencipta. Bukan, Bapak dasar mengatakan bahwa bait Allah itu ada di Mekah. Pak Kalam dengerin dulu. Bapak mengatakan bait Allah itu ada di Mekah. Dasar yang menjadikan Bapak mengatakan bahwa Allah itu bait Allah itu di Mekah apa? Al-Qur'an, hadis, atau Alkitab? Ayat mana coba? Ayat mana? Oh, saya tidak hafal ayatnya.
Tapi yang tertulis di dalam Al-Quran itu. Jadi Bapak, kalau mau mengatakan bahwa bait Allah itu ada di Mekah, harus siap dalilnya Pak, supaya tidak menyesatkan orang. Jadi Bapak jangan asumsi sehingga orang lain mendengar kata Bapak seolah-olah benar, tapi Bapak menyesatkan orang. Itu maksud saya. Tidak memerlukan lagi dalil, kan orang lihat. Tidak memerlukan lagi dalil, karena orang lihat. Begini Pak, sudah kelihatan. Bagaimana tidak memerlukan dalil, petunjuk, sementara kan Bapak belum kenal dengan Allah. Loh, kan saya menyembah Allah, menyembah yang bernama Allah. Cara menyembah Allah itu kan saya sudah ke Mekah, Pak. Di sana itu tidak ada Allah. Saya sudah pegang Ka'bah. Betul. Jadi tidak ada di Mekah makanya ada Allah. Begini. Saya kasih tahu dulu. Di dalam ilmu tarekat, siapa yang menyatakan Allah ada di dalam Ka'bah, dia musyrik. Siapa yang menyatakan Allah tidak ada di dalam Ka'bah, dia kafir. Itu dipelajari di ilmu tarekat itu yang begitu. Iya, yang Anda cari itu dipelajari dalam ilmu tarekat. Saya paham, ilmu Bapak kan meninggikan Syekh Abdul Qadir Jailani, Pak. Itu kan memuja Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya tidak berpikir ke situ, ke Jailani. Tarekat itu yang ditinggikan adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang ditinggikan selalu didoakan. Nah, kalau tarekat itu begini, saya kasih tahu dulu. Tarekat itu ada kurang lebih 40 macam tarekat, bukan hanya Abdul Qadir Jailani. Jadi Bapak tidak mengerti. Itu bisa Anda baca di bukunya Buya Hamka, baca di bukunya Buya Hamka. Definisi tarekat itu apa? Definisi tarekat itu, Pak? Artinya pengertian tarekat itu apa? Jalan. Nah, itu kan jalan. Ya kan, jalan Pak? atau salah satu cara. Jalan yang 40 macam. Kalau di dalam itu, Kristen Pak, itu kurang lebih 40 juga macam teologi. Jadi teologi yang mana Anda ikuti dari 40 macam teologi di dalam Kristen itu? Pak Kalam maaf, Bapak jangan lari-lari ke teologi. Kita fokus saja ke pembahasan sekarang nih, Pak. Bapak petunjuknya saja tidak tahu, bagaimana Bapak bisa sampai kepada Allah. Alamatnya saja tidak benar, bagaimana bisa sampai ke tujuan? Saya kasih contoh, Pak. Ibarat saya mau Allah itu roh, Pak. Roh. Allah itu roh. Tuhan Yesus mengatakan Allah itu roh. Jadi jangan cari tempat. Dengerin dulu, Pak. Dengerin dulu bagian saya ngomong. Bagaimana Bapak bisa ketemu ke alamat yang tidak jelas alamatnya? Bukankah Tuhan menurunkan Alkitab itu supaya manusia dapat petunjuk? Supaya manusia itu tidak salah jalan? Kan itu tujuannya. Sementara Bapak tidak punya dalil. Orang yang mencari Tuhan itu, orang yang mencari alamat Tuhan itu memanusiakan mujassima namanya, aliran mujassima. Anda itu termasuk aliran mujassima, menjisimkan Tuhan. Jangan menjustis orang mujassima. Jangan menjustis orang, mujassima, Pak. Begini, Pak, saya kasih contoh. Ibarat Bapak nih dari Jakarta mau ke Bekasi, tapi yang dituju alamatnya tidak jelas. Karena Anda mencari alamatnya Tuhan, itu namanya mujassima. Semua nabi itu diberi petunjuk, Pak. Diberi petunjuk yang namanya kemudian dicatat, maka jadi Alkitab, jadi kitab. Kitab itu jadi pedoman. Ya, betul. Tahu nggak pedoman? Ya. Pedoman itu untuk ditindaklanjuti, bukan dibaca. Ditindaklanjuti supaya sampai kepada alamat tujuan itu. Ya, Bapak tadi bisa mengatakan bahwa Allah itu nama. Nah, wujud Allah itu Bapak bisa di mana mewujudkan Allah itu? Tidak bisa diwujudkan. Tidak jadi ada salah wujudnya, dong kalau karena Bapak, Allah itu roh. Kalau Bapak mengatakan tidak bisa diwujudkan, untuk apa ada kata wujud kidamba kok muhalafatul iladisi? Untuk apa ada itu? Imam kalau memang itu Kristen.
Imam Asy'ari itu Kristen. Tahu nggak? Bapak, jangan lari kemana-mana. Imam Ahmad. Loh, Bapak kan tadi saya kasih mengatakan kalamullah bukan makhluk. Ya, HP itu wujudnya Imam seperti Asy'ari ini. itu sama dengan wujud Allah Imam Asy'ari itu yang sama Bapak dengan seperti apa? Athanasius. Imam Asy'ari itu sama dengan Athanasius. Saya tidak percaya itu sifat 20. Sifat 20 itu lebih sesat dari orang sesat. Oh, ya udah. Kalau Bapak benar saya sepaham sendiri, dengan terus. Enggak apa-apa, Pak. Jadi gini, Pak. Bapak benar sendiri, cuma kan pertanyaan saya belum Bapak jawab. Bukan sendiri saya, bukan sendiri. Kemudian Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun juga begitu. Khalifah Abbasiyah juga begitu. Jadi bukan Khalifah Abbasiyah itu keluarganya Nabi. Jadi ilmunya mirip dengan Ibnu Rus, mirip dengan saya juga. Bapak tahu dari saya mana tidak mengikuti Imam Asy'ari. Bapak tahu dari mana Khalifah Ibnu Rus itu keluarga Nabi dari mana taunya? Dari sejarah. Hah? Nah, dari itu kan sejarah. Sekarang yang mensejarahkan Allah itu ke Bapak siapa? Kitab apa? Pak Kalam. Jadi Bapak gini, yang mengenalkan Bapak dengan Allah itu kitab apa? Al-Quran. Ya, saya tanya ayatnya di mana? Al-Quran kan ada 114 surat, 6.000 sekian ayat, 30 juz. Sebutkan dong ayatnya supaya orang lain paham. Ya misalnya kul huwallah atau apa kayak kul a'udzu nas pakai banyak. Enggak bisa, Pak. Kul huwallah itu mengatakan bahwa dialah Allah. Nah, nyebut dia itu kepada siapa, Pak? Nah, inilah kesalahan bangsa Indonesia ini, bisa baca tidak tahu arti. Bisa baca huruf Arab tapi tidak tahu arti. Akibatnya saya jelaskan dulu. Jelaskan dulu. Itu kul huwallah, stop dulu. Itu kul huwallah dijelaskan oleh Nabi kepada orang Kristen yang sesat. Orang Kristen yang mengatakan Pak, Yesus itu hasil hubungan suami istri. Itu sudah pemahaman yang seperti itu sudah ada di zaman-zaman awal Yesus. Segala macam, Pak. Bapak ini karena saya banyak referensi, Pak. Pak, saya banyak referensi. Iya, referensi terlalu banyak kan bikin pusing Bapak sendiri. Untuk menyatakan Allah yang Bapak sembah aja tidak bisa. Saya tidak pusing. Saya tidak pusing. Bapak yang tidak mampu memahami ilmu saya. Bukan begitu, Pak. Saya udah terukur ilmu Bapak. Bapak nggak ngerti bahasa Arab. Bapak bisa mengucapkan bahasa Arab kul huwallah tapi tidak mengerti maknanya. Nah, akibatnya begini. Akhirnya lari-lari katanya sejarahnya keturunan Nabi. Saya tanya dari mana? Dari sejarah yang mana? Harusnya Bapak tunjukin. Tadi kamu membaca kul. Kul itu artinya makan. Kul itu artinya makan. Kul huwallahu, makan itu Allah. Salah cara membaca itu. Ada kul, ada gul. Ada gul huwallah itu hurufnya kul. Nah, inilah kalau orang yang itu makan. hanya muter-muter dibacaan. Paham artinya juga tidak. Makanya banyak rusaknya Indonesia ini oleh orang-orang yang seperti ini. Menggunakan bahasa Arab, bahasa asing, dianggap bahasa Allah, bisa baca saja dapat ganjaran. Nah, ini rusaknya mental orang Indonesia itu seperti orang kalam. Al-Quran itu diciptakan, Pak. Al-Quran itu diciptakan, bukan bahasa. Allah itu tidak berbahasa, Pak. Allah menciptakan bahasa. Pak, paham? Bukan diciptakan. Bapak tidak paham Al-Quran. Wa kalamullahi Musa takliman. Dan Allah berbicara dengan Musa dengan pembicaraan yang sempurna. Itu kan artinya. Pak, jelas ya? Di situ malaikat Tuhan yang berbicara itu, Pak. Malaikat Tuhan yang berbicara kepada Musa. Bukan Allah yang berbicara, bukan dirinya Allah, sebab Allah itu bukan makhluk. Pak, itu malaikat Allah yang berbicara. Menciptakan.
Bapak jangan lari-lari. Orang yang datang kepada Ibrahim juga diciptakan. Katakan ini yang Tapi Bapak dianggap katakan sebagai Allah. Jadi Bapak jangan ngomong ngelantur Musa juga itu. Bapak jangan ngomong juga ngelantur. itu dianggap sebagai Allah. Enggak, dasarnya di mana Bapak ngomong Musa dianggap sebagai Allah itu di mana ayatnya, Pak? Ada tertulis di Alkitab, Pak. Ada tertulis. Ada tertulis ayatnya. Sebutkan ayatnya. Bapak jangan ngelantur di sini, Pak. Saya tidak hafal, Pak. Ya kalau nggak hafal jangan diomongin, Pak. Ini kan Bapak akan merusak orang, menyesatkan orang, Pak. Pak, tidak hafal. Pak, tidak hafal itu bukan berarti bohong. Tapi pernah saya baca dan pernah dijelaskan oleh bohong, Pak. Pernah disampaikan oleh pendeta-pendeta yang lain. Pak Ibnu Kalam, saya tambahkan dikit, Pak. Pak Ibnu Kalam. Silakan, Pak. Silakan. Tadi Bapak berkata Musa itu adalah Allah. Bapak tadi berkata Musa itu Allah, ada tertulis di Alkitab. Nah, ketika hambanya Pak Pendeta Ahmad Kace mengatakan di mana tertulis, Bapak tidak tahu. Dianggap sebagai Allah pada waktu diutus itu. Dianggap. Di mana tertulis, Pak? Ya, bukan tidak tahu, Pak. Tidak hafal. Ya, Bapak takia berarti Pak ini. Itu. Ya, Bapak takia jangan ya, Pak. Bapak takia udah tua masih takia Bapak ini. Ya, saya menghormati Bapak sebagai orang tua saya. Enggak. Kan begini jalan ceritanya. Nabi Musa itu diutus oleh Yahwa untuk datang ke Fir'aun. Tapi Nabi Musa kan tahu. Ya. Maka Nabi Musa itu diberi seolah-olah Allah oleh ya. Dan dia tidak juga pintar berbicara, jadi dia ditemani oleh saudaranya Harun yang pintar bicara. Tetapi Musa itu Pak Kalam, jangan lari-lari, Pak. Kalau bicara itu jangan lari-lari. Saya tanya, tadi katanya Bapak berpedoman kepada Al-Quran. Kemudian saya tanya ayatnya di Al-Quran di mana, Bapak nggak paham. Kemudian lari lagi ke cerita Musa, ayatnya di mana juga nggak paham. Jadi yang Bapak paham apa? Tidak jangan ngutak-ngatik pendeta. Yang hafal aja, Pak. Coba apa tentang apa, Bapak? Tentang wudhu, ya, cuci tangan, cuci muka, kumur-kumur, apa itu Bapak aja yang kita bahas yuk. Kalau Bapak yang lain tentang Tuhan nggak hafal, tentang wudhu aja lah, Pak. Apa maksudnya? Saya tidak terlalu percaya itu kitab fikih. Saya tidak percaya itu. Jadi yang Bapak percaya kitab apa? Ya Al-Quran dengan hadis. Apa? Berarti menurut Bapak fikih itu bukan ajaran Nabi Muhammad ya? Ini menurut Pak Kalam. Ada tambah-tambahannya. Ada tambahan-tambahan. Ajaran Nabi Muhammad. Tidak terlalu saya apresiasi itu kitab fikih. Pak Kalam, jadi apa yang harus dibaca, yang harus dibahas kita tentang apa? Bapak diajak berbicara tentang Al-Quran, Bapak nggak paham. Alkitab juga Bapak nggak paham. Jadi apa yang harus kita bahas sekarang nih? Kan saya sudah jelaskan tadi pemahaman saya tentang Alkitab, tentang Al-Quran. Bahwa Yesus itu, bahwa tertulian, saya sudah jelaskan bahwa Yesus itu Allah, boleh saja kita ngomong begitu, tetapi harus ada penjelasannya. Apanya Allah? Firman-Nya Allah. Bukan zatnya Allah, bukan dirinya Allah itu Yesus. Firman Allah. Mengatakan bahwa bait Allah itu Ka'bah, tapi menurut saya bait Allah itu yaitu Yesus. Ada dasarnya saya berbicara 1 Korintus 6 ayat 19, Pak. Di sini katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, ini Roh Kudus yang datang dari Allah, bukan Roh Kudus yang
bukan Roh Kudus yang datang dari setan. Roh Kudus yang dari Allah. Bagus. Nah, ada pada sekarang, Yesus. Pada waktu bersamaan, kan banyak orang Kristen yang saleh, banyak juga orang Kristen yang sesat. Nah, pada waktu bersamaan itu berapa Roh Kudus yang datang? Kalau Bapak dialihkan, apakah sesuai pribadi atau bagaimana itu Roh Kudus? Pak, maaf saya celah dulu Pak. Pak Kace, saya celah dulu Pak Kace. Silakan Pak, kita kasih dulu yang lain. Coba, silakan Pak Fernando, silakan. Pak Kace, saya celah dulu. Pak Ibnu, dari kekristenan apa yang Bapak? Biar penduduk orang Kristen. Ya, berapa jumlahnya Roh Kudus? Tunggu sebentar Pak. Dari kekristenan apa yang Bapak ragukan Pak? Itu aja yang Bapak tanyakan. Yang silakan benar. Pak. Enggak, salah. Saya bukan minta Bapak memberikan pernyataan ya. Saya minta Bapak bertanya apa yang Bapak ragukan terhadap kekristenan. Silakan Pak. Oh ya. Biar dijawab ya, tapi jangan diperdebatkan Pak, karena ini kepercayaan. Ya, karena saya orang Islam. Silakan. Ya. Begini Pak, karena saya yang percaya bahwa orang Kristen itu masuk surga, ya tidak terlalu saya tidak terlalu kayaknya mau mengkritik orang Kristen. Iya, ya saya tanyakan apa yang Bapak rasa karena orang Kristen itu masuk surga, Pak. Iya, betul. Tapi apa yang Bapak ragukan dari kekristenan atau keilahian Yesus itu? Oh, kalau saya tidak masuk Kristen, ya. Apa yang Bapak ragukan, Pak, dari ajaran? Ya, masalah salatnya, Pak. Salatnya itu kan 7 kali sehari semalam, sedangkan Islam 5 kali. Oh. Masalah salat, Pak. Ya, salat itu kan 7 kali sehari semalam, sedangkan Islam hanya 5 kali. Dan surga juga. Dan surga, Pak. Surganya itu Tuhan Yesus hidup seperti malaikat, sedangkan surganya Nabi Muhammad ya hidup seperti bermasyarakat saja. Saya lebih suka surganya Nabi Muhammad. Kalau saya ke Kristen, saya masuk surga. Iya, Pak. Maksudnya, apa yang Bapak ragukan dan ingin tahu tentang kekristenan? Biar bisa dijawab dengan Pak Kace. Begitu loh, Pak. Lebih elegan dan dijawab dengan keimanan Kristen, sesuai dengan keimanan Kristen. Silakan, Pak. Tidak ada. Saya rasa tidak ada. Ya, saya rasa tidak ada, Pak. Tidak ada pertanyaan. Karena saya orang yang percaya bahwa orang Kristen itu masuk surga. Oke. Masuk surga, ada neraka juga. Sama di Islam. Kalau ada yang masuk surga. Iya, kalau Bapak setuju dengan iman Kristen, Pak? Ya. Halo, Pak. Bapak setuju dengan keimanan Kristen? Kurang jelas Pak suaranya. Apakah Bapak setuju dengan keimanan orang Kristen? Iya, kan orang Kristen masuk surga. Paulus itu kan masuk surga, Pak. Ya, kalau begitu Bapak kan masuk dan bertanya nih. Kita kan setuju. Iya, oke. Keimanan orang Kristen itu benar, Pak. Tapi ada juga yang sesat, kan. Yang Bapak ragukan apa dari kekristenan, Pak? Biar kita bisa jawab. Ya, silakan, Pak. Ya, ada juga yang masuk surga, ada yang masuk neraka orang Kristen. Betul, Pak. Maksudnya yang Bapak ragukan dari kekristenan apa, Pak? Biar bisa dijawab. Saya rasa tidak ada di pikiran saya dulu yang meragukan itu. Nanti lain kali saja, Pak. Oke, kalau gitu ya bisa Pak. Saya rasa tidak usah, Pak, karena tidak ada timbul di dalam pemikiran saya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Ibnu ya. Silakan. Pak Kace kayaknya harus minum dulu nih. Pak Kace harus minum dulu nih kayaknya. Makasih Pak Kalam ya. Biar awet muda. Pak Kalam makasih nih. Jadi nanti kalau mau sering-sering diskusi, Tuhan berkati. Kalau mau sering-sering diskusi nanti silakan. Kita banyak channel di RAK nih Pak. Ya, jadi banyak waktu buat ngobrol Pak. Iya, oke. Ya makasih Pak ya. Ini mungkin ada satu lagi Pak siapa Pak Kace mau layani ini Pak Ahlan satu namanya. Boleh? Boleh Pak Ahlan. Boleh. Oke, silakan. Oke Pak Ibnu Kalam, jadi makasih Pak ya.
Makasih Pak. Selamat Ya, malam. makasih. Iya, selamat malam Pak. Oke. Terima kasih Ya, Pak. sama. Terima kasih. Pak. Salam ya.